Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Irsyad Majid dari NPM 230810100162. Nah, di sini aku mau sedikit presentasi sekaligus sedikit menjelaskan sebenarnya apa sih yang aku ringkas hari ini pada jurnal yang udah aku pilih. Oke, aku next aja. Untuk identitas jurnal sendiri udah tertera secara nyata di sini bahwa penelitian ini merupakan hasil karya akademis yang melibatkan kolaborasi dosen dan mahasiswa dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanegara. Berikut adalah rincian mengenai jurnal, tim penulis, serta instansi yang menaungi penelitian ini. Untuk judul artikelnya adalah Perancangan Sistem Informasi Sekolah Dasar Berbasis Web. Untuk nama jurnalnya adalah sekian, untuk volumenya penerbit tahun. Nama penulisnya adalah Gabriela Adelaine Halim, Wasino, dan Teni Handayani. Untuk reviewer adalah saya, Muhammad Irsyad Majid dari UPN Veteran Jawa Timur. Nah, nggak pas dong kalau kita nge-review tanpa kita itu tahu apa sih latar belakang atau masalah kenapa kok jurnal ini tuh ada. Nah, yang pertama, teknologi informasi khususnya untuk website telah menjadi media strategis untuk publikasi akademik, dokumentasi sekolah, dan sarana komunikasi interaktif yang menjangkau masyarakat luas. Yang kedua, pemanfaatan teknologi web sejalan dengan konsep teknologi pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar yang fleksibel tanpa batasan ruang dan waktu demi meningkatkan kinerja institusi. Yang ketiga, meskipun teknologi web berkembang pesat, SDHT Kudus masih mengelola data dan informasi secara manual yang mengakibatkan ketidakefisiensian dalam manajemen internal sekolah. Dan yang terakhir, sistem konvensional ini menyebabkan keterlambatan dalam berbagai penyampaian informasi resmi kepada warga sekolah serta kurangnya integrasi dalam penyimpanan data guru dan juga siswa. Nah, dari latar belakang tersebut ada beberapa tinjauan pustaka nih yang cukup menarik untuk kita bahas ya. Yang pertama itu, siswa sebagai subjek belajar yang menempuh pendidikan formal dan juga guru sebagai tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab dalam merencanakan serta menilai proses pembelajaran, penyebaran teknis, mencakup definisi World Wide Web atau WWW sebagai sistem informasi global berbasis internet yang menggunakan protokol HTTP atau HTTPS, serta website sebagai kumpulan halaman interaktif yang saling terhubung melalui hyperlink. Fokus penelitian diarahkan pada jenjang sekolah dasar yang menjadi fondasi awal sistem pendidikan nasional kita, terutama di Indonesia. Sistem pendidikan nasional untuk membekali siswa dengan kemampuan dasar. Selain itu, literatur ini juga memperkenalkan beberapa IDE seperti Visual Code sebagai perangkat lunak editor teks utama yang mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti JavaScript, HTML, CSS, dan juga turunan-turunannya seperti React ataupun Laravel dan semacamnya dalam proses pengembangan aplikasi. Untuk metode penelitiannya sendiri, dari jurnal ini kita menggunakan SDLC Waterfall Model. Nah, metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan model waterfall sebagai bagian dari System Development Life Cycle atau SDLC. Pendekatan ini dipilih karena karakteristiknya yang sistematis dan juga berurutan, di mana setiap fase harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Model ini memberikan struktur kerja yang terorganisir dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan pengawasan serta pengendalian terhadap waktu, biaya, dan kualitas perangkat lunak yang dihasilkan. Penggunaan waterfall dianggap sangat ideal untuk proyek dengan kebutuhan sistem yang telah terdefinisi secara jelas sejak awal, guna untuk memastikan hasil akhir yang presisi dan sesuai dengan ekspektasi pengguna. Nah, jadi untuk SDLC sendiri ini tuh memang terbagi ya. Ada yang menggunakan waterfall, ada yang menggunakan agile. Nah, untuk waterfall sendiri menurut saya pribadi emang cocok dengan sistem yang sudah ditentukan sejak awal, karena sejak awal sekolah dasar itu ingin sebuah sistem informasi yang bisa tersampaikan untuk
seluruh warga sekolah, mulai dari guru, mulai dari siswa, dan semacamnya. Nah, kenapa kok waterfall ini jadi enak? Karena untuk requirement-nya sudah jelas yang akan ditujukan kepada guru dan juga untuk siswa, dan juga untuk prosesnya, desainnya juga sudah cukup jelas yang akan kita bahas next slide. Oke. Sedikit menyinggung tentang metode waterfall. Yang pertama itu ada analisis. Analisis itu apa sih? Analisis itu proses pengumpulan kebutuhan sistem secara menyeluruh, mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional melalui wawancara, observasi, serta studi literatur untuk memahami masalah pengguna. Yang kedua, yaitu desain. Menerjemahkan hasil analisis yang sudah kita lakukan di awal ke dalam cetak biru atau blueprint teknis yang detail, meliputi perancangan arsitektur sistem, basis data, antarmuka pengguna, serta pemodelan UML seperti use case, activity diagram, dan juga sequence diagram. Nah, yang ketiga itu implementation, yaitu tahap pengkodean atau coding kita nyebutnya, untuk mengubah rancangan menjadi produk nyata menggunakan teknologi seperti HTML, CSS, dan juga JavaScript, di mana setiap modul dikembangkan secara terpisah sebelum nanti pada akhirnya akan diintegrasikan. Yang berikutnya adalah testing. Testing itu adalah verifikasi sistem untuk memastikan seluruh fitur berfungsi sesuai dengan kebutuhan melalui uji fungsionalitas, integrasi, performa, serta user testing guna mendeteksi dan memperbaiki bug. Yang berikutnya adalah deployment, yaitu proses instalasi dan konfigurasi sistem ke lingkungan operasional sekolah yang juga mencakup pelatihan bagi pengguna, yaitu admin, guru, atau staff, serta migrasi data jika diperlukan. Nah, sedikit menyinggung tentang deployment, banyak programmer di luar sana itu hanya melakukan deployment lalu ya sudah mereka lepas tangan. Tapi sebenarnya nggak gitu. Karena proses deployment itu ada juga tanggung jawab moral dari kita untuk melatih siapa yang akan mengelola website ini atau sistem ini ke depannya nanti. Nah, memang beberapa orang menginginkan bahwa biar mereka saja yang nge-maintenance, tapi beberapa orang juga menginginkan bahwa saya sudah mengerjakan ini dan silahkan di maintenance sendiri. Ya, itu kembali lagi ke moral kita masing-masing. Yang terakhir adalah maintenance, yaitu upaya berkelanjutan pasca implementasi untuk menjaga stabilitas sistem, memperbaiki kesalahan yang muncul kemudian, serta melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan atau kebutuhan dari sekolah. Ini juga berkaitan dengan pelatihan bagi pengguna yang telah dibahas pada deployment tadi. Nah, hasil dan pembahasannya itu apa? Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Retno, salah satu staf tata usaha, desain sistem dikonstruksi untuk memecahkan masalah pengelolaan data manual yang menyebabkan keterlambatan informasi. Fokus desain dialihkan dari sekedar website pendaftaran seperti yang sudah dimiliki menjadi sistem manajemen internal yang dinamis dan terintegrasi. Untuk detail pembahasannya, karena saya lebih fokus kepada desain sistem, maka kita akan bahas tentang use case diagram. Use case diagram di sini itu, desain ini tuh secara teknis memetakan peran dari aktor-aktor, yaitu admin, guru, dan juga siswa terhadap fungsionalitas sistem. Min memiliki otoritas tertinggi untuk mengelola akun guru dan siswa. Guru didesain untuk memiliki kontrol penuh atau CRUD atas data akademik seperti jadwal, berita, dan juga rapor, sementara siswa diposisikan sebagai subjek yang menerima informasi personal sesuai dengan tingkat kelasnya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah activity diagram. Activity diagram ini ada dua ya, satu untuk siswa dan juga satu untuk guru. Nah, desain alur aktivitas atau activity diagram merinci bagaimana sistem melakukan validasi data. Sebagai contoh pada activity diagram guru, sistem tidak hanya menampilkan form tetapi juga melakukan verifikasi informasi data yang diberikan. Jika nggak valid atau jika tidak valid, sistem akan memicu peran error, yaitu login gagal, sebelum memberikan akses ke dashboard yang dimiliki oleh guru, seperti itu. Yang berikutnya adalah sequence diagram.
Untuk sequence diagram sendiri itu desain ini memerinci interaksi antara objek mulai dari UI, sistem logika dan juga database berdasarkan dimensi waktu. Sequence diagram memastikan bahwa setiap permintaan pengguna seperti mengklik menu rapor atau jadwal akan memicu pemanggilan data yang tepat dari database untuk dikirimkan kembali ke antarmuka pengguna. Jadi seperti komunikasi antara kita, sistem dan juga database sebagai pemilik data kita atau yang menjaga data kita. Dan yang terakhir itu ada logical database design atau basis datanya. Nah, desain basis data dibagi menjadi beberapa tahap seperti konseptual, logical, dan juga physical design. Logical design menjadi tulang punggung sistem yang memastikan efisiensi penyimpanan dan organisasi data untuk tabel-tabel krusial seperti data siswa, guru, jadwal pelajaran, hingga spesifikasi tabel rapor. Nah, untuk user interface ya, desain UI ditekankan pada aspek kemudahan penggunaan atau usability dengan tampilan sederhana agar mudah dioperasikan oleh pihak sekolah. Fitur utama seperti dashboard guru dirancang untuk memberikan informasi agregat termasuk total siswa, jumlah kegiatan sekolah, serta informasi lomba dan juga juara dalam satu tampilan. Nah, jangan kira hanya karena kita memiliki sistem informasi lalu kita nggak ada mekanisme untuk keamanan datanya. Itu tetap penting ya teman-teman. Nah, untuk desain sistem secara sengaja meniadakan fitur register. Nah, tujuannya apa sih? Lah kan kita nggak bisa daftar. Nah, tujuannya itu untuk memastikan keamanan data internal sekolah di mana akses masuk hanya diberikan kepada siswa dan guru yang telah terdaftar secara resmi dan dikelola oleh admin. Jadi, saya sebagai orang luar ataupun siapapun itu yang non siswa atau guru pada SD tersebut itu nggak bisa untuk mengakses website ini. Karena apa? Kita tidak terdaftar di situ dan kita tidak bisa mendaftar ke situ kecuali dari admin bisa memberikan akses kepada kita seperti itu. Nah, sekian presentasi ringkasan jurnal dari saya. Saya memiliki sebuah pesan penutup nih yang bagus banget untuk teman-teman yang sedang belajar ataupun yang sedang struggle, yaitu dalam sebuah proses, kesulitan dan keraguan merupakan hal yang dialami oleh semua orang. Namun, yang tidak semua orang alami adalah melewati kesulitan tersebut. Jadi, just do it. They said I can, just watch me. I will do it. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.